Penonton empat. Halo guys. Nah, itu tadi adalah video singkat saya pada waktu Mental Fisdis di Rindam 1 Siantar. Nah, pada waktu itu saya diombak-ambik oleh om-om yang berbaju loreng berwarna hijau, sangat galak. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video dari mata kuliah akuntansi perbankan, yang tugasnya itu atau yang disuruh memperjelaskan tentang bank garansi, karena saya mengambil tema bank garansi. Nah, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, saya kelas BK4F, dan nomor Indo mahasiswa saya 2105072006. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat videonya. Tolong jika kalian suka, di like. Terima kasih. Selamat menonton. Bank garansi. Apa itu bank garansi? Mari kita baca bersama-sama. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan atau bisa perorangan atau perusahaan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji atau prestasi. Nah, bank garansi juga mempunyai manfaat. 1. Sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. 2. Penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajiban, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi atau pembayaran dari bank. Bank garansi juga memiliki dasar hukum. Nah, jadi bukan sembarangan orang ya. Dia pun mempunyai hak hukum juga. Nah, untuk hukumnya itu ada dua pasal, yaitu pasal 1831 KUH Perdata dan pasal 1832 KUH Perdata. Bisa dilihat ya, bisa dibaca sendiri ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi. Yang pertama itu adalah pemohon atau applicant. Pihak yang mengajukan permohonan ke bank agar diterbitkan suatu bank garansi sesuai dengan kebutuhannya atau pihak yang dijamin. Itu kata si pemohon. Dan yang kedua itu adalah pihak penjamin. Lembaga keuangan yang diizinkan untuk menerbitkan bank garansi atau pemberi jaminan. Itu kata si pihak penjamin atau bank. Yang ketiga ini ada pihak beneficiary atau penerima bank garansi. Apa katanya? Pihak yang diuntungkan atau pihak yang menerima klaim atas bank garansi atau penerima jaminan. Nah, itu kata si pihak beneficiary atau penerima bank garansi. Bank garansi juga mempunyai jenis-jenisnya. Nah, ada dua jenis, yaitu yang pertama itu jenis bank garansi berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Penerima atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Ini jenis-jenis bank garansi yang kedua, yaitu jenis-jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Nah, ini ada 5 jenis. Kita mulai dari yang pertama ya.
Nah, yang pertama itu adalah customs bonds, yang artinya bank garansi yang diterbitkan untuk kepentingan pihak bea cukai atau lembaga pemerintahan lainnya dengan tujuan untuk penangguhan pembayaran pajak kepada bea cukai atau lembaga pemerintah. Alasan penangguhan pajak ini bisa dikarenakan barang yang diimpor itu akan diekspor kembali. Yang kedua itu adalah bid bonds, bank garansi yang diterbitkan untuk kepentingan mengikuti suatu tender. Ini untuk mengantisipasi bila suatu perusahaan telah dinyatakan menang dalam tender, tetapi perusahaan tersebut membatalkan diri secara sepihak. Itu kata bid bond. Ketiga, performance bond. Bank garansi diterbitkan untuk kepentingan suatu proyek. Contoh, kontraktor yang membangun suatu gedung perlu memberikan performance bond kepada pemilik tanah bahwa kontraktor membangun gedung tersebut sesuai dengan perjanjiannya. Nah, yang keempat, advance payment bond. Bank garansi yang diterbitkan karena kontraktor telah menerima uang muka dari pemilik tanah. Yang terakhir yaitu yang kelima, retention atau maintenance bond. Untuk menjamin adanya perbaikan atau perawatan tertentu terhadap bangunan gedung setelah kontraktor menyelesaikan pembangunannya. Mengapa bank berani mengambil resiko ini? Ya, karena bank itu pintar. Nah, itu ada tuh ya kan, mengapa itu ada jawabannya tuh, ada 4. Kalian baca lah itu kan, dan dipahami. Nah, itu paling bawah tuh kan ada tuh bacanya. Nah, inti pemberian bank garansi adalah kepercayaan. Ingat, kepercayaan bro. Inti pemberian bank garansi adalah kepercayaan. Kepercayaan bank terhadap nasabahnya dalam membantu kelancaran transaksi bisnis nasabahnya. Ingat bro, percaya bro. Berarti bank itu jujur. Kita harus jujur juga bro. Keuntungan pemberian bank garansi. Nah, yang pasti ini pasti mendapatkan imbalan jasa. Yang dimana ini ditulis bank menerima imbalan jasa dari si terjamin atau aplikan berupa sejumlah uang ya bukan daun, sejumlah uang tertentu yang disebut dengan provisi. Provisi, oh iya provisi bukan provinsi, oh iya provisi. Nah, provisi dihitung atas dasar presentase tertentu dari nominal bank garansi dan untuk jangka waktu bisa triwulan, semester, atau 1 tahun dan sebagainya. Menurut bank, skema proses bank garansi. Nah, yang pertama itu, yang ke-1, PT Muamalah berniat membeli 1 unit mobil kepada PT Syariah dengan ketentuan sebagai berikut. Harga 100 juta, cara pembayaran setelah sampai di tempat pembeli dan dalam keadaan baik. Tipe mobilnya Xenia tahun 2006. Penjual mensyaratkan bank garansi. Yang kedua itu PT Muamalah mengajukan bank garansi kepada Bank MU. Ketiga, Bank MU menganalisis permohonan tersebut. Keempat, Bank MU menyetujui pengajuan PT Muamalah dengan ketentuan jaminan sebesar harga negosiasi mobil 100 juta. PT Muamalah menyerahkan jaminan 10%, menyerahkan agunan tanah, membayar provisi 5%. Yang kelima itu bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada PT Syariah. Dan yang keenam atau proses terakhir yaitu realisasi jual beli mobil dilakukan. Nah, begitulah penjelasannya. Pinter banget ya. Oh iya, kan udah ada ditulis PPT. Jadi tinggal baca. Nah, ini dia penjelasannya. Dan inilah contoh bank garansi. Terima kasih.